Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Fauzia dari tingkat 2C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan atau cardinal movement. Nah, pada mekanisme persalinan ini terdapat beberapa tahap. Tetapi sebelum saya menjelaskan tahap-tahap pada mekanisme persalinan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dua komponen penting yang ada pada mekanisme persalinan. Yang pertama, ada kepala bayi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepala bayi. Pada kepala bayi ini memiliki dua titik. Yang pertama ada ubun-ubun besar, lalu yang kedua ada ubun-ubun kecil. Pada kepala bayi ini juga terdapat sutura atau penghubung antar tulang. Jadi di sini yang pertama ada sutura frontalis, yang kedua ada sutura coronalis, dan sutura yang paling besar pada kepala bayi itu adalah sutura sagittalis. Lalu yang terakhir ada sutura lamboid. Nah, pada kepala bayi ini juga terdapat dua diameter yang paling penting pada saat mekanisme persalinan. Yang pertama itu ada fronto-occipito. Fronto-occipito. Jadi mengelilingi kepala bayi. Lalu yang kedua ada sub-occipito brehmatic. Jadi dari sini ke belakang seperti menggunakan bando. Nah, untuk kepala bayi itu seperti itu. Lalu untuk yang kedua ya, komponen yang kedua yang paling penting pada mekanisme persalinan itu ada panggul ibu atau pelvis. Nah, di sini pada panggul ibu ini terdapat 3 pintu. Yang pertama itu ada pintu panggul atas, pintu atas panggul, yaitu dari pinggir atas simpisis ke promontorium. Lalu ada pada pintu atas panggul ini diameter yang paling besarnya itu melintang. Lalu ada mid pelvis dari pinggir bawah simpisis ke sacrum. Diameter yang paling besarnya itu adalah oblik. Lalu tetap pada mid pelvis ini juga terdapat bidang luas dan bidang sempit. Lalu ada pintu bawah panggul itu dari os sacrum. Nah, lalu pada mekanisme persalinan ini juga terdapat beberapa tahap penurunan kepala atau yang biasa juga disebut Hodge. Yang pertama itu ada Hodge 1 dari setinggi pinggir atas simpisis sejajar dengan promontorium. Lalu Hodge 2 itu setinggi pinggir bawah simpisis sejajar dengan sacrum. Lalu Hodge 3 itu setinggi spina ischiadica sejajar dengan Hodge 2. Lalu yang terakhir Hodge 4 itu setinggi coccygis dan sejajar dengan Hodge 3. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan tentang bagian-bagian dari mekanisme persalinan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap pada mekanisme persalinan. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, pada mekanisme persalinan ini terdapat beberapa tahap, yaitu ada 7 tahap. Yang pertama ada engagement, descent, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar, dan ekspulsi. Baik, kita langsung saja mulai ke tahap dari mekanisme persalinan. Nah, kepala bayi atau bayi yang akan turun ke panggul ibu, posisinya akan seperti ini, bisa seperti ini atau melintangnya seperti ini. Oke. Baik. Nah, pada saat penurunan atau biasa disebut dengan descent itu akan dibarengi dengan fleksi atau dagu bayi ini mendekat ke dada bayi. Jadi si bayinya itu akan seperti ini, melakukan penurunan dan fleksi sampai ke spina ischiadica. Nah, jika kepala bayi sudah masuk ke spina ischiadica itu disebut engagement. Nah, pada saat setelah si kepala bayinya itu sampai ke spina ischiadica atau melalui tahap engagement, di sini bayi akan melakukan putaran paksi dalam. Itu tuh sebanyak 45 derajat putarannya. Dan biasa juga disebut dengan Hodge 3. Nah, saat kepala bayi memutar, di sini bayi akan terus turun dan akan terjadi ekstensi atau penanjakan kepala bayi. Jadi si kepala bayinya keluar pertama dengan ubun-ubun kecil, lalu disambung dengan dahi, lalu mulut, hidung, dan dagu. Setelah itu karena jalan lahir itu posisinya anterior posterior atau seperti ini, sedangkan si bahu bayi itu seperti ini melintang, jadi si bayi ini akan melakukan putaran paksi luar secara otomatis seperti ini.
Nah, setelah terjadi putaran paksi luar, si bayi akan mengeluarkan seluruh badannya yang biasa disebut dengan ekspulsi. Nah, jadi teman-teman, untuk mekanisme persalinan tersebut sudah selesai sampai ekspulsi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.